Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten Obras Ngobrol Bebas. Sekarang saya ditemenin oleh siapa namanya? Ya, nama saya Tri Hartono, sebut aja Jangkri. Tri Hartono Jangkri. Oke. Sekarang di Obras kali ini saya ditemenin oleh Bro Jangkri. Bro Jangkri. Siap, bro. Akan menceritakan bagaimana pengalaman dia selama hidupnya. Mungkin pernah mengalami hal-hal mistis. Pernah mengalami hal mistis? Ya kalau disebut pernah ya sering lah ada gitu. Ada Cuma sering. yang paling saya pribadi menyeramkan ada satu. Cuman itu udah lama, cerita udah lama, saya juga Kapan tuh? lupa ingat ya. Itu 2011 atau 12-an ya. 2011 2012 Ya. ya, berarti sekitar 10 10 tahun yang lalu ya, kurang 10, lebihnya 10 iya. tahun yang lalu. Lumayan lah. Nah, itu zaman Gimana saya tuh ceritanya masih SMA ya. Saya Zaman masih SMA. Jadi ceritanya tepatnya di mana tempatnya? oh ya, untuk tempat, kebetulan saya dulu sekolah di Bogor ya. Oh, di Bogor. Ya, Asli di Bogor. Enggak. Enggak asli Bogor, masih sekolah di Bogor. Ya, asli Sumedang. Asli Sumedang, sekolah di Bogor. Sekolah di Bogor waktu SMA itu. SMK lah saya di SMK. ya. Jadi gimana ya, untuk langsung ke awal cerita ya. Oh, gimana Cici? Awal cerita dulu itu ada kegiatan pramuka. Kebetulan rekan saya untuk bukan pembina ya, pembimbing jalan pramuka. sama ya, pembimbing pramuka. Ada 3 orang, saya, Ali sama Randi. 3 orang ya. Itu Ali sama Randi teman, berarti teman teman ya. Yang pembimbing tadi? Ya, pembimbing itu saya 3 orang. Oh, 3 orang sebagai pembimbing. Membawa kurang lebih 30 orang peserta didik ya. Itu ya bisa dibilang peserta lah namanya. Peserta. Jadi waktu itu kegiatannya apa di pramuka? Camping kah atau diklat lah atau dulu itu camping ya. Camping ya. Jurit malam, semacam jurit malam deh. Jadi kalau dibilang camping ya camping, kalau dibilang kegiatan ya fun lah, jadi happy camping ya, acara pramuka biasa, nggak seperti Raica, Brenona. Ya cuman ini mah kita dari kebetulan dari yang diselenggarakan dari sekolah, enggak dari Sakawira Kartika. dari Saka. Dari Saka. Cuman ya kegiatannya enggak terlalu serius. Enggak terlalu resmi. Iya. Cuman ini aja kita yang ngadain. Jadi pingin ya rekan-rekan sama yang lain itu pingin awalnya hiking. Pengen hiking. Kebetulan waktu itu lagi libur sekolah. Ada yang ngusulin udah hiking sambil camp aja 1 malam. Di mana tuh tempatnya? Itu tempatnya di gunung kah, di hutan kah? Ya, di gunung. Kebetulan itu Gunung Salak ya. Di Gunung Salak. Ya, Gunung Salak itu terkenal dengan keangkerannya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya ya, saya itu membimbing 30 orang. Ya saya sama yang 2 rekan saya. Yang 3 orang. Jadi 3 orang pembimbing membawa 30 orang. Ya. Sebutlah peserta banyak. Ya, peserta camping. Untuk awalnya, jadi ya emang berangkat kita itu sore ya, nggak hari apa? gitu. Hari apa? Itu kebetulan hari, masih inget nggak hari apa berangkat? Kalau tanggal lupa ya. Kalau tanggal itu lupa. Harinya? Harinya hari
Biasanya kebetulan Sabtu Sabtu nih, Iya. persami, Iya. perkemahan Sabtu Minggu Perkemahan beratnya. Sabtu Minggu. Perkemahan Sabtu Iya. Minggu. Berangkat sore hari Berangkat Sabtu. sore hari Sabtu. Terus Nah, awal cerita yang 2 orang itu kebetulan yang tadi itu Ali itu dia ada kegiatan ini ya, kegiatan besoknya itu ada kegiatan hari Minggunya itu ada kegiatan apa dari kampusnya. ada Ya kegiatan mendadak mendadak. ditelepon itu udah jalan, udah mau ke kaki Gunung Salaknya itu, udah mau ke kaki Gunung Salak. Nah, ada telepon dari pihak kampus, katanya ada kegiatan hari Minggu nggak bisa ditunda. Oh, Nah, mendadak kegiatan ya, mendadak. oke, keluarlah ya pergi atau pulang. Nah, udah masuk perjalanan, Randi pula tidak bisa mengikuti kegiatan. Oh, Ya, kenapa jadi lah? katanya orang tuanya sakit, tidak. Jadi 3 orang yang teman, yang pertama tadi ada kegiatan mendadak di kampus. Yang kedua Randi Randi orang tuanya sakit, jadi tidak bisa tidak ikut bisa ikut kegiatan. kegiatan. Jadi pembimbing yang tadinya 3 orang jadi satu Jadi orang. 1 orang. Nah. Terus Untuk 31 orang saya bikin para guru ya. Jadi ketuanya pasti ada ya. Dari 10 orang satu. Jadi yang 30 itu 1 orang jadi ketua regu. jadi ketua regu dari 30 satu orang ditunjuk jadi ketua. Dari 30 itu 3 Jadi orang. Oh, 3 orang. Nah, jadi Jadi 10. ketua. Jadi 10 kan jadi 9. Oh, Satu. dibagi 3 kelompok gitu. 3 3 kelompok, satu kelompoknya 10 orang. Ya, yang 10 satunya dan 10 jadi 30. jadi yang 30 itu dari 30 saya ambil 3 untuk jadi Koordinator lah, ketua koordinator. Nah, dari awal perjalanan sih tidak ada kendala ya, Lancar-lancar saja biasa. lancar-lancar saja. Saya kebetulan saya mendengar dari warga setempat ada curug di Curug itu pertengahan. berarti air terjun ya, Iya. air terjun. Ya, di pertengahan Gunung Salak yang saya ngambilnya dari ini Bogor ya, dari jalur Bogor, tapi saya lupa lagi tempatnya itu. Udah hampir, saya juga udah beberapa tahun udah nggak ke Bogor itu. Udah hampir 10 tahun kan ceritanya ini, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ambil jalur Bogor ke Gunung Salak, awalnya lancar-lancar saja Lancar-lancar seperti biasa. saja, seperti biasa. Terus selanjutnya gimana tah? Ya perjalanan masih terus gitu kan, nyampe maghrib. Itu pun maghrib itu belum nyampe setengah dari Gunung Salak itu. Belum nyampe Belum ke setengah tempat tujuan. Iya, belum nyampe setengah. Tujuannya itu ingin ke puncaknya, tapi yang puncak yang bawahnya yang ada kan Gunung Salak yang tinggi, ini yang agak. Nah, awal Ada pos-posnya kan? Pos 1, pos pos 2, tidak. pos 3. Oh, Jadi itu mah bukan jurit malam atau apa ya, jadi kegiatan camping atau kegiatan hiking bertujuan ke satu titik. Oh, tujuan ke titik. Tapi enggak ke puncaknya banget, Ya. tapi ada di Ya mau niatnya mau ke puncak, tapi niat ada mau tujuan. puncak, tapi ada Tujuan ke curug itu juga kata ada yang lewat gitu. Jadi ceritanya gini, pas saya mau seperempat dari kakinya itu ada ketemu sama orang. Ditanya kalau bahasa Sundanya badai kamarana, kalau Bogor kasar kan, badai arare kamarana gitu kan. Berarti Jadi, mau pada kemana? Ya, mau pada kemana? Itu siapa yang nanya? Saya juga nggak tahu itu ada orang sana ya setempat. Berapa orang itu ya? Satu orang itu. Sosoknya kayak gimana sih? So, Apakah muda, tua, atau biasa, atau perempuan, laki-laki? laki-laki itu kakek-kakek. Oh, berarti udah tua Ya ya. udah tua. Perawakannya biasa gimana? Rambut warna Rambut putih. biasa warna putih. Pakai yang buat ke lahan gitu kan, cari kayu. Oh, Atau, seperti biasa, penampilan seperti biasa. Tidak ada yang aneh waktu itu. Tidak. Nanya mau pada kemana gitu? Jawab Dalam bahasa Sunda. dalam bahasa Sunda arek kamarana. Arek kamarana. Nah,
Saya jawab mau ke puncaknya. Wah, kalau bahasa Sunda abah kan, kalau ini kakek. Mau ke puncak, ini dijawab mau ke puncak bah. Oh cenah ya puncak mah jauh lah katanya. Udah di situ aja ada air terjun katanya gitu. Jadi si abah itu menyarankan Untuk air terjun. untuk air terjun, Ya, untuk daripada tidak ke- naik ke puncak, Ya, tapi ke puncak di air terjun Air saja. terjun saja. Tapi emang waktu itu emang udah kelihatan air terjun atau udah Nah. dekat air terjunnya? Kebetulan saya juga nggak tahu ya Gunung Salak itu medannya gimana, Ya, ya. terus Treknya gimana, keadaannya gimana, keadaannya gitu gimana, kan. situasinya tidak. Tidak tahu sama sekali. Saya kan nol besar lah kalau dibilang nol besar, tapi saya pingin tahu gitu. Jadi pingin tahu penasaran sama Gunung Salak. Tapi sebelumnya pernah disurvei heula teh sebelum. Ya itu belum, makanya langsung kirain ada survei. temennya yang survei nggak ada. Nah itu yang survei itu pulang yang tadi. Oh, Yang, pernah yang disurvei. tadi, ya, pernah. Cuma yang survei itu ya teman tadi yang 2 orang. Iya. Yang satu Yang ada satu. kegiatan kampus, yang Ya, satu ada orang tua yang sakit. Yang survei itu yang Randi yang Oh, kebetulan Bro terima tidak tahu medan Tidak dan tahu treknya medan. kayak gimana, Iya, situasinya cuman- kayak gimana. ya cuman cerita dari Randi. Cerita dari teman Randi teh. Jadi makin penasaran kan, Iya, iya. makin penasaran. Ya udah berjalan lah, kita lanjut cerita ya. Berjalan ya ketemu kakek itu nyaranin, saya jadi penasaran gitu. Penasaran ya, pas di perjalanan itu udah nyampe jam 8 malam itu 8 kan malam. ya ketemu sama kakek itu kan maghrib. Jadi Pas mau maghrib itu 2 jam setelah 2 itu. jam perjalanan ya istirahat gitu sambil ini. Nah sudah 2 jam itu nggak ketemu loh, katanya dekat gitu kan, tapi nggak ketemu itu Si air terjunnya belum ketemu, nggak ketemu. Padahal si abah tadi nyaranin Nyaranin ke air terjun aja yang deket, ya nggak usah ke puncaknya. ya Tapi terlalu udah jauh, perjalanan 2 jam belum ketemu. air terjun. Iya. Gimana terus lanjutannya? Nah, udah perjalanan 2 jam ya, keadaan anggota lain kan nggak tahu gitu kan, ada yang sakit, ada yang semangat masih Yang ini, peserta 30 orang itu Iya. keadaannya jam 8 malam itu udah mulai agak udah mulai pada menurun kondisinya. Ya, kondisi Ada yang stamina ngedrop, gitu. tapi ada juga yang masih semangat. Pagi itu gimana tuh? Nah, saya masih penasaran itu sama air terjun. Pribadi saya gitu ya, masih penasaran sama air terjun itu. Nah, saya koordinasi sama yang tadi saya tunjuk jadi ketua regu. Koordinator, ketua Koordinator. koordinator yang 3 kelompok Iya. tadi. Saya diskusi sama 3 itu, mau gimana, mau dilanjut apa mau camping di sini aja kata saya. Ada yang lanjut, ada yang ya kak ini pada kecapean istirahat dulu aja. Nah, saya inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ya udah, kalau mau ikut, ada yang mau ikut ayo, kalau yang nggak mau ikut ya udah istirahat dulu aja di sini. Nah itu, pada mau ikut ternyata. Yang 3 orang atau yang semuanya? Ya yang semuanya itu mau pada ikut ya, Jadi pada semuanya tinggal katanya. Oh iya. Ya saya juga aduh gimana ya, Kalau tinggal kasihan juga nih. ya udah ayo lanjut gitu. Tapi nyantai. Nah udah jam 8 itu 1 jam perjalanan udah pas entah pertengahan atau gimana ya, entah pertengahan atau ini dia, saya nggak tahu medan gitu, nggak tahu Treknya, ya, medannya. gimana. Terus ya kondisi gunung itu gimana kan nggak tahu gitu. Iya. Masih plong kosong. Masih. Pas itu jam 9 malam bisa ketemu nenek-nenek. Oh, nenek-nenek. Iya, Jam 9 jam malam. 9 malam. Saya nggak sadar waktu itu. Ya maksudnya nggak sadar itu nggak berpikir jam 9 malam kok ada nenek-nenek. Ya, Di gunung, tengah-tengah gunung, jam di 9 malam. gunung. Ya, Ada ada nenek-nenek. nenek-nenek. Dia bawa Kalau tadi maghrib ketemu sama kakek kakek. sosok abah ya. Iya, sosok abah. Itu masih wajar lah, Iya. masih maghrib. Iya. Ini jam 9. jam 9 malam. Saya hampir lihat Ada jam nenek-nenek. terus lihat jam ya, ada nenek-nenek. Saya nggak berpikir
yang jadi pertanyaan sekarang itu nyampe sekarang itu loh. Nyampe sekarang itu saya nggak berpikir jam 9 kok ada nenek itu, sampai saya nggak berpikir ke situ. Itu waktu itu si nenek itu nanya atau Saya yang dokter nanya. yang nanya? Oh gimana Ya, gimana? saya yang nanya. Kata saya teh, kalau bahasa Sundanya ya, permisi itu kan punten. Punten, Ya, punten. punten. Mak, punten kata saya teh. Kalau bahasa Indonesianya, Nek, permisi, saya nanya, mau ke apa? Curug. Air terjun Nah, tadi, air curug. terjun tadi, curug. Air terjun tadi sebelah mana? Oh itu di atas. Tapi jangan inilah, jangan ke sana. Oh, jadi si nenek ini mah nyaranin jangan Jangan ke ke air terjun itu. air terjun. Sedangkan malam, sahabat tadi nyaranin nyaranin ke air terjun terjun. ya. Terus gimana setelah dari obrolan itu? Nah, setelah dari obrolan itu, nenek-nenek itu bawa ranting. Oh, ranting kayu bakar gitu, yang buat kecil-kecil ya. bakar. Aduh, Nek, kata saya, mau dibantu nggak? Cuma nggak usah, dan deket ini, kata dia. Nah, nyampe sekarang saya juga berpikir, kok deket, saya juga perjalanan 3 jam kan, dari dari jam sore kan, Dari sore. nyampe jam situ, itu Jam juga nggak 9 tahu malam. di tengah, di seperempat perjalanan atau gimana, saya nggak tahu itu. Ya, pokoknya nggak tahu. Ke situ kan, Tapi si nenek itu menyebutkan dekat. ya. Dekat itu sambil bawa ranting. Saya nyaranin kepada anggota yang lain untuk antar, tapi nggak usah, katanya nggak usah ya, dia titip pesan aja, jangan babat tanaman sembarangan. Jangan, ya pokoknya jangan merusak lah, Jangan merusak alam, merusak tanaman di gunung sekitar gitu. gunung. Nah, pas itu saya juga berterima kasih, ya Nek, saya terima kasih, tapi penasaran saya makin besar untuk Jadi iya, penasaran untuk gimana melihat air terjun teh ada atau enggak? Nah itu penasaran Terus saya, gimana? penasaran saya gitu. Pas waktu itu udah bertanya sama nenek itu, saya kembali melanjutkan perjalanan. Tapi belum lama kemudian saya lihat, tengok ke belakang, nenek itu udah nggak ada. Oh, setelah bertanya, Iya, ngobrol berbincang, Ya, perjalanan perjalanan. ya baru 5 langkah atau 10 langkah lah. Saya tengok ke belakang, kan Berarti anggota ada. udah di depan gitu kan. Saya nyaranin, oh ya di depan dulu, yang 3 itu jadi koordinasi yang di depan, nanti kalau ada apa-apa koordinasi sama saya gitu. Saya di belakang sambil pantau yang tadi kelelahan gitu kan. Pas saya lihat ke belakang itu nggak ada. Udah nggak ada. Itu waktu itu di pikiran Bro Jantri gimana dulu? Apakah positif dulu atau langsung negatif atau langsung Nah, di situ apa pikirannya tuh langsung negatif gimana ya, nggak atau enggak? kata saya juga dari awal itu saya nggak berpikir ada orang tua atau gimana gitu kan, nggak berpikir ke situ. Jadi saya lihat nggak ada, Enggak ngeh. mungkin udah, oh ya deket dia gitu kan, deket ini. Posisinya jam 9 9 malam, mungkin malam ya, mungkin sini gelap itu atau gimana, gelap udah nggak kelihatan. Ya, Waktu itu ya. waktu itu pas gitu saya juga nggak penasarannya ya, tadi dia bilang kan dekat. Nah, saya penasarannya dekat tapi dia udah nggak ada gitu. Tapi gimana ya, baru saja 10 langkah tapi nggak ada. Dilihat ke belakang Udah ke belakang nggak ada. Lanjut. Ya emang keadaan gelap waktu itu kan, keadaan gelap nggak kelihatan, cuman kami penerangan cuman bawa baterai Senter ya, baterai itu senter berarti ya. Senter itu saya pikir positif lah. Positif thinking. Soalnya kalau misalkan udah negatif pasti Iya, si negatif itu bakal bakal nular ke yang lain. Pendam dulu aja. makanya itu lanjutin perjalanan. Dari bertemu setelah nengok nenek ke belakang itu nggak ada, dilanjutin lagi perjalanan karena saya penasaran tadi kan. penasaran. Lanjut perjalanan terus yang koordinasi tadi juga, yang Koordinator. koordinator itu nanya, Kak ini gimana, mau lanjut aja? Saya penasaran itu, oh ya lanjut aja. Saya
kalau mau ada yang istirahat dulu kata saya teh. Tapi ini harus jagain, sok yang mau ikut saya ikut. Nah dari sekian itu ada yang istirahat karena ada wanita juga ya. Oh iya ya. Dari 30 itu ada peserta wanita juga. Nah pas yang istirahat itu wanita, saya lanjut perjalanan. Di situ saya bawa beberapa anggota. Saya juga nggak hitung sih, saya nggak ada kepikiran nggak hitung. Yang saya pikirin gimana caranya saya nyampe ke air terjun. Gitu. Yang saya pikirin itu ya, aja kan itu penasaran ya ego juga ya. Dulu kan ya masih muda. ego masih muda, darah muda, ego darah para remaja. Jadi egonya masih tinggi, jadi pinginnya itu mikirin diri sendiri lah gitu, nggak mikirin anggota yang lain atau gimana kecapean gimana kan. Terus itu gimana tuh? Lanjut perjalanan. Ternyata ya pas saya lanjut perjalanan menempuh medan yang lumayan disebut atau dibilang sulit, itu benar-benar sulit. Medannya, treknya, jalannya itu ya. Jalannya. Jadi ada hampir sesulit apa? Bisa dijelaskan sesulit mungkin ada batu atau licin atau? Oh tidak ada batu di situ. Tidak ada batu. Licin enggak. Terus emang Bogor dibilang kota hujan ya. Dibilang kota hujan Bogor, dibilang kota hujan. Cuman itu keadaan pas lagi nggak hujan. Nah, pas lanjut ke perjalanan, saya menempuh jalan yang lumayan ekstrim. Ya dibilang ekstrim itu di bawah itu kelihatan jurang. Oh jurang. Saya pokoknya yang saya tahu itu jurang. Dalamnya saya nggak tahu gimana, keadaan gelap. Itu jam 10. Wah, dalam badan gelap Ya itu menempuh medan yang ekstrim yang di bawahnya jurang yang tidak tahu kedalamannya iya. Seperti apa, apakah dalam banget atau jadi mungkin bahaya banget pasti. Gimana tah? Kira-kira jalannya itu ada, saya yang pertama dulu ya. Yang pertama itu menempuh medan yang bisa di samping, kalau misalkan di sini kiri saya tebing, di kanan saya kalau misalkan posisi gini ya, posisi menghadap ke sana. Jadi di bawah itu jurang. Di sebelah kanan itu. Jadi saya sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Ya, jadi saya merangkapnya ke sebelah kiri. Jadi gimana ya kalau misalkan ini. Jadi saya pegangan sama tebing itu. Jalan itu sambil miring, nempel. Emang si trek jalannya itu hanya lebar? Cukup satu motor. Satu motor juga enggak sih. Jadi 3 atau 40 cm itu. Tapi emang motor bisa naik ke? Bisa naik? Keadaan itu nggak tahu. Atau khusus trek ke jalan sih. Jalan. Nah, itu tebing itu. Jadi si jalannya itu semuanya 30 peserta nempel ke dinding tebing itu. Iya. Pas itu nempel ke dinding ya, lumayan dindingnya juga saya raba-raba ke atas juga, nggak ada ujungnya. Ya, maksudnya nggak ada pegangan atau apa. Nah, saya raba dinding aja terus. Itu juga ada yang yang ngirit, capek, kata saya masih terlalu terlalu ego ya. Semangat, lanjut, kata saya teh, semangat, ayo, itu bentar lagi, kata saya teh. Nah, udah di situ jalan biasa lagi jalannya, lebar atau gimana. Saya juga ya dibilang percaya nggak percaya sih.